Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Cerita Kancil, cerita kisah sebenarnya. Kenapa Kancil itu senang sama ketimun, tapi juga apakah betul? Apakah sebenarnya Kancil itu mencuri ketimun? Nah, sekarang aku mau memperkenalkan buku ini. Oh iya, sahabat budaya suka baca buku nggak? Buku itu bagus loh. Kita bisa menjelajah ke banyak tempat, berkenalan dengan banyak budaya yang lain. Termasuk cerita ini nih. Kancil, kisah sebenarnya. Kebetulan aku sendiri yang nulis. Kita ikutin ya. Kancil, kisah sebenarnya. Di sebuah hutan yang jauh sekali di daerah timur, hutan itu dikenal dengan nama Hutan Timur. Di tengah-tengah hutan, di daerah tersembunyi, tinggallah seekor kancil. Kancil ini punya satu kebun mentimun namanya. Wah, dia menanam dan merawat kebun-kebunnya. Sampai suatu ketika, kebunnya siap untuk dipanen. Wah, kancil itu senang sekali. Karena hasil panennya luar biasa. Banyak sekali mentimun-mentimunnya. Semua sudah matang, sudah siap untuk dimakan. Wah, Kancil bisa berenang-renang di sungai kecil yang ada di antara kebun mentimunnya. Kancil bisa melompat-lompat. Kancil bisa bermain di pohon mentimun yang ada di kebunnya itu. Tapi Kancil punya satu kebiasaan. Dia senang berbagi. Berbagi itu menyenangkan. Kancil terkadang ketika merasa mentimunnya ada banyak sekali, dia akan memanggil teman-temannya dan mengundang mereka untuk ikut makan buah mentimunnya. Dia langsung bersenandung untuk memanggil teman-temannya. Dan ketika Kancil bersenandung, dari arah hutan datanglah teman-temannya. Bergerak masuk menerobos pepohonan, datang ke tempat Kancil. Wah, yang pertama datang adalah gajah. Gajah datang dengan besarnya. Bum, bum, bum. Langkah kakinya bergerak masuk menerobos hutan. Dan gajah diikuti oleh kerbau hutan, kambing hutan, dan tikus tanah, dan hewan-hewan yang lain. Wah, Kancil senang sekali. Undangannya disambut baik oleh teman-temannya. Teman-temannya datang dan kemudian ikut melahap mentimun dari kebun si Kancil. Malam harinya, Kancil bisa tertidur dengan lelap. Kancil senang sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang baik perlu dibagi. Jadi ketika dia sudah membagi mentimun-timunnya,
Dia merasa senang sekali. Keesokan paginya, Kancil berpikir, mungkin ada teman-temannya yang belum mendapatkan mentimun. Dia kemudian mengambil mentimun-mentimun yang masih tersisa di kebunnya, membawanya berkeliling. Dia membagi ke kelinci yang sudah tua yang tidak bisa ikut berpesta mentimun sebelumnya. Dia berbagi ke, ada tupai kecil yang kebetulan lagi sakit. Dia ikut membagi buah mentimunnya. Tapi tiba-tiba pagi itu Kancil tiba di tepi hutan timur. Dia melihat ada sebuah desa yang dilanda kekeringan. Wah, kenapa ini? Apa yang terjadi? Sementara di hutan timur banyak hujan yang turun hampir setiap malamnya. Tapi kenapa di desa ini ada kekeringan? Dan dia melihat desa dengan orang-orang yang kasihan sekali, seperti kekeringan. Akhirnya Kancil mendatangi desa itu dan segera membagi mentimun-mentimun yang dia punya. Kancil mendengar kabar bahwa desa itu memang dilanda kekeringan. Sumber air itu jadi sulit sekali. Dan ketika sumber air tidak ada, ketika tidak ada air, maka tumbuhan-tumbuhan sumber makanan itu juga menjadi sulit untuk tumbuh. Kancil kemudian mendapatkan satu ide. Dia berpikir, apa ya yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk di desa itu? Kemudian Kancil mengajak penduduk di desa itu untuk ikut ke kebun mentimunnya. Dia bilang, ayo ikut, aku mau mengajarkan kalian sesuatu dan mau membagi kalian sesuatu. Nah, penduduk desa itu kemudian diajak di hutan timur di tempat kebun mentimun Kancil. Di sana mereka diperkenalkan dengan bagaimana cara untuk menanam mentimun. Kalian tahu, mentimun itu ternyata bisa ditanam di tanah yang sedikit airnya, atau yang sedang kekeringan, atau sedang dilanda musim panas. Mentimun itu bisa tumbuh loh. Nah, mereka diajarkan bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, dan mereka juga dibagi buah-buah mentimun dan bibitnya. Kancil mengajarkan itu. Tanamlah ini di desamu. Tapi ingat, sesuatu yang baik perlu dibagi. Begitu kata Kancil. Penduduk desa itu kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka senang sekali. Mereka sempat bilang, terima kasih ya Kancil. Baik, kami ingat sesuatu yang baik perlu dibagi. Kancil malam harinya bisa tertidur dengan nyenyak. Dia tahu berbagi itu menyenangkan. Dan sesuatu yang baik sudah aku bagikan hari ini. Beberapa minggu kemudian, Kancil kembali lagi ke desa di tepi hutan timur. Dan Kancil senang sekali karena dia melihat, wah, sekarang desa itu tidak lagi dilanda kekeringan. Wah, mentimun-mentimun sudah tumbuh dengan lebatnya. Semua pohonnya rindang dan buah-buah mentimun sudah bermunculan, sudah siap untuk dipanen. Wah, Kancil senang sekali. Loh, tapi itu apa? Kancil melihat, kenapa banyak kebun mentimun diberi pagar? Kenapa banyak pagar? Waduh, Kancil marah. Dia sempat berpesan, sesuatu yang baik itu kan perlu dibagi. Kenapa para penduduk memagari kebun mentimun? Nanti kalau ada penduduk-penduduk lain yang butuh mentimun, dia tidak bisa mengambilnya. Nanti kalau ada hewan-hewan itu tidak bisa memakan mentimunnya karena dipagari. Kancil segera mendatangi dan membongkar pagar-pagar itu. Dia ingat pesannya, sesuatu yang baik itu perlu dibagi. Kenapa ini dipagari? Tapi penduduk desa melihat itu. Mereka lupa dengan janjinya. Mereka marah. Wah, ada hewan hendak mencuri ketimun.
Ayo kita tangkap. Segera ditangkap dan lekas dikurung. Kancil sedih sekali. Kenapa mentimun-mentimun ini dipagari? Mereka sudah sempat berjanji untuk membagi semua yang baik. Dan kenapa sekarang aku yang ditangkap? Begitu kata si Kancil. Dalam sedihnya, dalam kurungan, Kancil berpikir, apa ya yang bisa membuat aku tidak lagi menjadi sedih? Oh, mungkin aku harus bernyanyi, kata Kancil. Kemudian Kancil mulai bersenandung. Wah, Kancil mulai merasa senang. Ternyata kalau kita menyanyikan sesuatu yang nadanya ceria, kita bisa merasa senang. Gitu pikir Kancil. Kemudian dia terus bernyanyi. Menyanyikan satu nada yang selalu dia hafal, yang selalu dia nyanyikan. Bau, kerbau dan kambing hutan datang. Mereka sambil berjalan menuju ke tepi hutan timur. Mereka memakani semak-semak. Mereka mengikuti jalur yang dibuka oleh gajah. Terlihat ada alur yang besar sekali menjadi tanah setapak yang terbuka dari arah hutan timur menuju ke desa para penduduk itu. Dan tikus tanah bergelombol ikut menggerogoti tanah, membuka jalur dan berjalan menuju ke desa di tepi hutan timur. Dan tanpa sadar terbuka sebuah jalur yang menuju ke desa itu dari arah hutan timur. Dan kalian tahu, dari hutan timur malam hari biasanya hujan. Dan tidak lama kemudian terbentuklah sebuah sungai yang mengikuti alur yang dibuka oleh gajah, kerbau, kambing, dan tikus tanah. Dan tersemburlah sebuah mata air baru mengikuti alur yang dibuka oleh hewan-hewan itu. Dan tidak lama kemudian, pagi harinya, di tempat Kancil dikurung, kurungannya sudah rusak. Seperti ada gerombolan hewan yang menerabas kurungan itu dan Kancil sudah tidak ada. Lalu tidak lama kemudian terbentuklah sungai di desa timur itu. Desa itu menjadi subur sekarang. Pagi hari itu para penduduk terbangun dari tidurnya. Mereka terkejut. Wah, kenapa bisa ada sungai di tengah-tengah desa ini? Sungainya dari arah hutan timur. Begitu banyak airnya. Loh, pagar-pagar juga sudah rusak. Loh, Kancil kemana? Kancil hilang. Kemana perginya Kancil? Nah, semenjak saat itu, para penduduk manusia sudah lupa siapa yang memberikan mentimun, siapa yang mengajarkan kita menanam mentimun, apa yang sempat kita janjikan sama Kancil, dan Kancil itu kemana, Kancil hilang kemana. Dan yang mereka ingat hanyalah Kancil pernah datang, Kancil pernah membongkar pagar dan berusaha mengambil mentimun. Kancil berusaha mencuri ketimun. Dan hanya itu yang mereka ingat. Mereka lupa akan janji mereka bahwa sesuatu yang baik perlu dibagi. Jadi sebenarnya Kancil itu mencuri ketimun atau tidak ya? Nah, begitu cerita tentang Kancil. Kisah sebenarnya. Ini sebenarnya bukan cerita rakyat, tapi ini adalah cerita baru yang Kak Aryo tulis buat anak-anak Indonesia.
Kenapa? Karena budaya kita mengajarkan banyak sekali kebaikan. Banyak hal baik dari semua cerita rakyat, dari legenda, dari mitos, dari fabel, cerita binatang yang ada di Indonesia. Nah, Kak Aryo ingin sekali menuliskan sebuah cerita baik tentang kancil. Bahwa kancil sebenarnya tidak nakal loh. Bahwa kancil sebenarnya bukan pencuri ketimun. Begitu ceritanya. Nah, sekarang aku mau menceritakan satu cerita dari Indonesia Timur. Nah, dari buku ini juga nih, siapa yang suka baca buku? Membaca itu adalah budaya yang menyenangkan loh. Sahabat budaya, suka baca buku nggak? Wah, membaca buku itu bisa membawakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau baca buku itu akan membuat kita merasa senang. Kita bisa diajak seru jalan-jalan kemana-mana. Nah, aku mau membacakan satu cerita terakhir. Dongeng dari Indonesia Timur, ditulis oleh Pak Lukas Atakasi. Beliau adalah seorang guru dulunya, pendidik, kalau tidak salah dari daerah Sulawesi. Dan buku ini ceritanya diilustrasikan oleh Kak Dewi Trik, teman kakak ini. Dia ilustrator dan pendongeng juga di Ayo Dongeng Indonesia. Nah, tapi sebelum kakak pilih ceritanya, ini kebetulan dongeng dari Indonesia Timur, ceritanya kebetulan kebanyakan adalah cerita-cerita binatang nih. Karyo senang sekali dengan cerita-cerita binatang atau fabel. Di sini ada satu cerita yang kakak mau pilih. Ini ceritanya lumayan terkenal. Mungkin ada yang tahu. Coba, kalau aku sebutin ya, cerita tentang rusa dan kelomang, kira-kira itu cerita dari daerah mana? Ayo, coba aku mau lihat nih. Ada yang tahu nggak ya? Cerita tentang rusa dan kelomang itu dari daerah mana? Aku tunggu ya jawabannya. Mana nih? Sulawesi, bukan dari Sulawesi. Ayo, yang menulis buku ini Pak Lukas itu dari Sulawesi, tapi ceritanya yang mau aku bacakan itu bukan dari Sulawesi. Rusa dan kelomang, coba. Mutia bilang ini dari Sulawesi, bukan. Aceh, bukan dari Aceh. Dari mana ya? Wah, coba lihat. Kalau kita bisa menemukan banyak buku dengan ilustrasi yang bagus, membacanya itu senang sekali. Iya betul, dongeng Indonesia Timur. Wah, ini ceritanya dari Maluku Utara. Dari Kepulauan Maluku. Betul. Ada yang menjawab nih. Vigo menjawab dari Maluku Utara. Betul sekali. Nah, aku mau cerita ya. Pada suatu hari, si rusa berjalan-jalan ke pantai. Di situ ia melihat kelomang yang sedang merangkak dengan lambat sekali. Rusa kemudian menyapa temannya. "Hai kawan." Kelomang kemudian menjawab, Wah, rusa. Apa kabar, rusa? kata si kelomang. Nah, rusa kemudian berkata kepada si kelomang, "Rusa, jalanmu lambat sekali kawan. Bagaimana kamu bisa cepat sampai dari satu tempat ke tempat yang lain? Wah, lambat sekali sih. Bagaimana kalau kita berlomba lari? Mungkin kamu bisa menang, tapi enggak lah." Gitu. Kata si rusa kepada si kelomang. Kelomang agak terkejut sih mendengar ajakan itu. Berlomba lari? Kata si kelomang. Tapi mungkin dia bergeraknya lambat. Tapi kemudian ia berpikir dengan cepat.
Lalu dia menjawab dengan mantap. Ayo, siapa yang takut? Kata si kelomang. Kemudian mereka mempersiapkan diri. Rusa mengadakan pemanasan, kemudian dia memanggil teman-teman yang lain. Aku mau mengadakan lomba lari nih dengan kelomang. Ayo ikut, ini pasti akan lucu sekali, kata si rusa. Kemudian kelomang juga mempersiapkan diri. Meskipun dia tidak secepat hewan-hewan yang lain, tapi dia cerdas. Dia kemudian memanggil sahabat-sahabatnya, teman-temannya, saudara-saudaranya, kelomang-kelomang yang lain. Dan mereka mendiskusikan sesuatu. Diskusikan apa ya? Kalian tahu kelomang? Kelomang itu siput, seperti siput. Nah, keesokan paginya, rusa dan kelomang sudah tiba di tepi pantai. Mereka sudah bersiap-siap nih untuk berlomba. Rusa berkata, "Hei, bagaimana kawan? Sudah siap belum berlomba lari sama aku?" Gitu katanya. Kemudian kelomang mendengar si rusa bertanya dengan nada yang angkuh. Mereka langsung menjawab. Mereka ya, karena kelomangnya ada banyak. Siap, Kata salah satunya. Rusa kemudian memberikan aba-aba. Wah, baiklah kalau begitu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, rusa langsung berlari sekencang-kencangnya. Dia tidak mau melihat ke belakang. Dia langsung berlari. Dia merasa, ini aku akan menang dengan mudah. Aku akan mengalahkan kelomang. Begitu kata si rusa. Dan ketika sudah sampai di tanjung yang pertama, di sebuah batu karang yang besar, kelomang kemudian ada di belakang kan, mengikuti dengan cepat. Tapi yang di belakang itu menghilang, tidak kelihatan lagi. Dan ketika sampai di tanjung yang pertama, di batu karang yang besar itu, rusa kemudian berteriak, "Kelomang!" Sambil berhenti berlari, dengan angkuhnya bertanya, "Sudah sampai di mana kamu, kelomang?" Tiba-tiba ada yang menjawab di balik batu karang. hai kawan, aku sudah ada di depanmu, di sisi batu karang yang lain. Rusa terkejut, dia tersentak. Aduh, dia langsung tidak berpikir lagi. Dia berlari dengan cepat. Dia merasa, kenapa tiba-tiba kelomang ada di depan? Itu kok bisa cepat sekali? Dia langsung berlari dengan cepat. Dan setelah berlari dengan cepat, mulai kehabisan nafas, sampai di tanjung yang kedua, di dekat batu karang lagi yang kedua, tiba-tiba rusa berteriak lagi. Aduh, sekarang pasti dia sudah tertinggal jauh di belakang karena aku berlari dengan lebih cepat sekarang. Kemudian rusa berteriak memanggil kelomang sambil melihat ke belakang. "Kelomang, sudah sampai mana? Aku sudah di tanjung yang kedua loh." Tapi tiba-tiba kelomang menjawab, Hai kawan, aku juga sudah melewati tanjung yang kedua. Aku ada di sisi batu karang yang lain. Waduh, rusa tersentak kaget. Dia langsung berlari lagi tanpa berpikir panjang. Dan setiap tanjung, setiap batu karang, dia memanggil kelomang. Dan kelomang terus saja menjawab. Kelomang ternyata ada di depannya. Rusa berlari, sampai akhirnya di tanjung yang ketujuh, dia terjerembab jatuh, kehabisan nafas, dan tidak bisa berdiri lagi. Mungkin karena dia sudah berlari kencang cukup jauh dan kehabisan nafas. Akhirnya rusa mengakui dia tidak bisa mengalahkan kelomang. Tapi sebenarnya yang terjadi, rusa
tidak bisa mengalahkan kecerdikan Kelomang. Jadi Kelomang itu ternyata memanggil teman-teman dan saudara-saudaranya, dan teman-teman dan saudara-saudaranya sehari sebelumnya diminta untuk membantunya mengadakan perlombaan lari dan bersiap-siap di setiap tanjung dan di setiap batu karang. Setiap kali rusa bertanya dengan angkuhnya, setiap kelomang-kelomang yang sudah ada di sana harus menjawab. Jadi seakan-akan kelomang sudah lebih cepat dari rusa. Padahal itu hanya kecerdikan untuk mengalahkan sesuatu yang angkuh atau sombong. Begitu ceritanya. Dongeng dari Indonesia Timur yang ditulis oleh Pak Lukas Atakasi, diceritakan kembali oleh beliau, Pak Guru dari Sulawesi, dan diilustrasikan oleh Kakak Dewi Trik, ilustrator dari Jakarta, yang pendongeng juga nih dari Ayo Dongeng Indonesia.